Tapi kan sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, sebagaimana yang ada di kelas sebelah, dan yang dijelaskan oleh Ustaz Arif Usman terhadap pembagian nilai, karena insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ada semacam ujian harian atau ujian harian yang akan diambil nilainya dari antum sekalian. Namun para ikhwan sekalian, kalau seandainya format ujian kita sebagaimana yang lain, misalnya antum dikasih soal, antum dikasih pertanyaan, itu mungkin akan sedikit memberatkan antum semua. Karena soal-soal sirah ini adalah materi yang sangat panjang. Maka insya Allah kita akan melakukan semacam games. Antum suka games? Sedang main games? Insya Allah sebagaimana di kelas sebelah. Tadi kita sudah sempat ada simulasinya. Di kelas sebelah tadi udah ada simulasinya. Kita akan main games. Nama gamesnya itu Irfa' Yadaik, atau angkat tanganmu. Jadi kalau antum nggak tahu bahwa nanti ada semacam ini, nanti insya Allah ada kertasnya PS besar. Ada dua orang maju ke depan sini. Nanti salah satunya mengangkat di atas kepalanya. Temannya memberi clue terhadap apa yang ada di sini. Misalnya Ramadan. Temannya bilang, bulan setelah bulan Syaban. Bulan apa? Ramadan. Dia bisa menjawab. Dan ini akan ditanyakan, insya Allah soalnya tidak terlalu berat. Tapi kita harap antum juga sambil membaca, mengulang-ulang murajaah kisah-kisah yang ada di bukunya, agar antum bisa mudah menjawab ataupun antum memberi clue terhadap teman antum. Dan insya Allah ada nilainya. Bagi yang menjelaskan ataupun yang menebak, insya Allah ada nilainya. Jadi kita mengambil nilainya atau nilai harian antum dari kuis atau games yang akan kita adakan nanti, insya Allah setelah kita menyampaikan materi, kita ada waktu, kita akan coba tes main gamesnya. Baik para ikhwan sekalian, kita merujuk sedikit ke perang Badar Al-Kubra di halaman 165. Kita masuk ke perang Badar Al-Kubra. Sebagaimana yang antum tahu, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, bahwa ini adalah Jazirah Arabia. Ini adalah, di sini ada Syam, dan sini adalah Yaman. Sini ada Yaman, sini Mekah. Kira-kira di sini Madinah. Sini ada Badar. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, al-air atau para pedagang di kota Makkah, karena mereka pencariannya apa ya kawan? Mereka berdagang dari kota Makkah menuju ke Syam di musim apa? Di musim panas. Mereka jualan ke musim panas dan jualan ke Yaman musim dingin. Ketika suatu hari, kita urut ke sebelumnya, kaum musyrikin di cerita sebelumnya, sebelum perang Badar pertama, ada sebagian anggapan para non-muslim atau musuh-musuh Islam mengatakan bahwa ketika Abu Sufyan pergi ke Syam dan kembali ke kota Mekah, Rasulullah itu merampas harta orang Quraisy, dan mereka menuduh Rasulullah merampas harta orang Quraisy. Padahal sebelumnya para ikhwan sekalian, sebagaimana yang kita pelajari, ketika perang Badar itu adalah rantaian atau urutan deretan peperangan yang terjadi sebelumnya. Sebelum peperangan Badar itu sudah terjadi peperangan sebelumnya. Makanya ketika kafilah Quraisy ingin kembali ke kota Mekah dan ingin dihadang oleh kaum muslimin, dan mereka ingin merampas harta kaum musyrikin, itu adalah masuk dari bagian dari peperangan. Dalam peperangan, ya nyawa pun itu dibenarkan diambil.
Apalagi hanya sekedar harta ghanimah. Makanya tuduhan-tuduhan kaum musyrikin itu tidak berdasar. Karena ketika Abu Sufyan kembali dari Syam itu masih dalam rangkaian peperangan. Maka pergilah Abu Sufyan membawa semua hartanya orang Quraisy, membawa semua dagangannya orang Quraisy ke kota Syam. Dikatakan bahwa tidak ada di kota Mekah itu tertinggal harta-harta atau emas atau perhiasan apapun yang bisa dijual kecuali sudah dibawa dititipkan ke Abu Sufyan. Itu menunjukkan bahwa barang yang dibawa Abu Sufyan ini adalah barang yang sangat sangat banyak. Ketika Abu Sufyan kembali dari Syam ingin menuju kota Mekah, maka terdengarlah oleh kaum muslimin, terdengar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya ingin mencegat mereka di Badar. Di sini, di Badar. Badar itu pada sekalian sekitar 130 km dari kota Madinah. Jadi Madinah kota Badar sekitar 130 kilo. Dan para ikhwan sekalian, termasuk dari keistimewaan perang Badar adalah perang Badar juga disebut dalam Al-Qur'an Yaumul Furqan, hari pembeda. Jadi maksudnya adalah hari penentu kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin kalah di peperangan Badar, sesungguhnya kaum muslimin akan susah untuk berkembang. Maka di peperangan Badar adalah peperangan yang sangat menentukan arah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin bisa menang di perang Badar, maka akan memudahkan kaum muslimin untuk berkembang ke depannya. Dan termasuk dari keistimewaan perang Badar adalah semua orang yang turun di peperangan Badar mendapat gelar apa, Pak Ikhwan? Al-Badri. Dapat gelar Al-Badri, sesuatu gelar yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hadir dalam peperangan lain. Orang-orang yang hadir di peperangan Khandaq tidak disebut dengan Al-Khandaqi. Orang-orang yang hadir di peperangan Uhud tidak disebut dengan Uhudi. Orang-orang yang pergi ke perang Tabuk tidak disebut perang Tabuk. Tapi orang-orang yang hadir di peperangan Badar disebut dengan Al-Badri, diberi lakab Al-Badri, menunjukkan bahwa besarnya jasa orang-orang yang pergi ke Badar. Disebutkan bahwa orang-orang yang pergi ke Badar adalah afdal muslimin, orang-orang muslimin yang paling afdal, menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang pergi ke dalam peperangan Badar. Sampai malaikat yang hadir di peperangan Badar membantu kaum muslimin dikatakan bahwa dia adalah afdal malaikat yang terbaik. Termasuk masyhur di antara kaum muslimin ada sebuah cerita yang menunjukkan bahwa besarnya pahala perang Badar, yaitu adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau antum sekalian tahu, Hatib bin Abi Balta'ah adalah orang yang ikut dalam peperangan Badar. Jadi satu ketika si Hatib bin Abi Balta'ah ini ceritanya beberapa tahun setelah perang Badar, dia ketika Rasulullah SAW ingin membuka kota Makkah, Fathul Makkah, beberapa tahun setelahnya, Hatib ini mengirim surat pada saudaranya di Makkah. Dia muhajirin, orang Makkah pindah ke Madinah. Beberapa tahun setelah perang Badar, Rasulullah ingin membuka kota Makkah. Dia ingin mengirim surat kepada saudaranya di kota Makkah agar saudara itu berhati-hati terhadap jangan ikut peperangan karena Rasulullah ingin menyerang kota Makkah. Maka Umar bin Khattab saat itu mengetahui bahwa si Hatib mengirim surat pada Mekah, dianggap dia telah berkhianat kepada kaum muslimin, dan Umar ingin memenggal Hatib bin Abi Balta'ah, maka dicegah oleh Rasulullah. Karena sesungguhnya alaysa min ahli Badar, bukankah si Hatib bin Abi Balta'ah termasuk orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar? Kata dia benar. Maka seolah-olah kata Rasulullah Allah berkata, if'al ma syi'tum faqad ghafarallahu lahu. Berbuatlah semaunya. Sesungguhnya Allah telah mengampuni Hatib bin Abi Balta'ah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir di peperangan Badar adalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kawan-kawan sekalian, di peperangan Badar tidak semua kaum muslimin saat itu ikut dalam medan pertempuran. Karena sejatinya Rasulullah SAW hanya ingin menjaga, menghadang sekitar beberapa puluh kawanan al-ir atau
rombongannya Abu Sufyan, cuma sekitar beberapa puluh orang yang akan lewat di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW mengatakan pada sahabatnya, barang siapa yang tunggangannya siap, maka hendaklah berangkat bersama saya. Jadi yang siap-siap silakan berangkat bersama beliau. Kata para sahabatnya, ya Allah, ya Rasulullah, tunggu kami mengambil di tempat yang jauh. Kata Rasulullah, tidak perlu. Yang sudah siap saja. Yang tunggangannya siap silakan berangkat. Yang tunggangan siap silakan berangkat. Bagi yang ingin menyiapkan nanti langsung berangkat aja yang siap. Karena yang dihadap cuma sekitar berapa? Sekitar 60 orang dari kaum Quraisy, Abu Sufyan dan barang dagangannya. Jadi Abu Sufyan cuma bawa beberapa puluh orang dan beberapa ratus onta yang membawa hasil dagangan dari Syam. Dan Rasulullah membawa sekitar 317 orang. Termasuk di dalamnya orang-orang yang tidak, maka dari itu Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib. Rasulullah mengira hanya menghadang Abu Sufyan, tidak mengetahui bahwa di balik itu ternyata kaum musyrikin akan berjumlah sangat banyak sekali. Jadi Rasulullah hanya menyiapkan sekitar 311 orang, 313 orang, dikatakan lagi 317 orang yang siap saja untuk pergi ke Badar. Maka di antara itu ada Utsman yang tidak ikut perang ke Badar karena saat itu Utsman merawat anaknya Rasulullah, Ruqayyah, yang sedang sakit. Jadi Utsman bin Affan disuruh Rasulullah untuk tinggal di Madinah. Dan tidak ada celaan bagi orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan Badar. Termasuk dalamnya ketika Rasulullah SAW ingin pergi ke kota Badar, Rasulullah memberi amanah kepada Abdullah bin Ibnu Abi Maktum. Si Abdullah bin Abi Maktum. Ada yang tahu Abdullah bin Ibnu Abi Maktum? Ada yang tahu Abdullah bin Abi Maktum? Beliau adalah orang yang membuat Rasulullah ditegur oleh Allah. Jadi ketika antum semua menghafal cerita Abasa wa Tawalla an ja'ul a'ma, dia bermuka masam dan berpaling. Bermuka masam dan berpaling ketika ada orang yang buta datang kepadanya. Yang dimaksud di sana siapa? Tafsirnya adalah Abdullah bin Abi Maktum. Ketika itu beliau ingin meminta pendapat, meminta ajari agama terhadap Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW sedang berdialog dengan orang-orang Quraisy, ingin menjelaskan agama, dan Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Abi Maktum. Dan Allah langsung menegur Rasulullah. Bayangkan betapa Rasulullah amanah. Seandainya Rasulullah tidak merahasiakannya, karena ini adalah teguran Allah kepada beliau. Seandainya Rasulullah menjelaskan, tidak ada yang tahu. Karena Abdullah bin Maktum, beliau orang yang buta. Dan beliau, Abdullah bin Abi Maktum, tidak melihat Rasulullah bermuka masam. Beliau tidak melihat Rasulullah berpaling. Tapi Allah mengetahuinya. Allah mengetahui bahwa Rasulullah berpaling dan bermuka masam, dan Rasulullah langsung ditegur. Maka setelah itu Rasulullah SAW memperbaiki hubungannya dengan Abdullah bin Abi Maktum. Kata Rasulullah, wahai orang yang membuat aku ditegur Allah karenanya. Jadi beliau dimuliakan Rasulullah sebagai imam di kota Madinah ketika Rasulullah pergi ke Badar. Jadi beliau ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengimami kaum muslimin yang tinggal di kota Madinah. Dan beliau juga disuruh mengazani kaum muslimin. Bagaimana caranya? Beliau buta, tidak melihat fajar. Bagaimana beliau cara untuk azan? Jadi kaum muslimin mengatakan beliau bahwa sudah masuk fajar, dan beliau langsung azan. Ini bentuk penghormatan Rasulullah kepada Abdullah bin Abi Maktum, karena membuat Rasulullah ditegur Allah karenanya. Setelah itu para ikhwan sekalian, sebagaimana yang kita tahu, Madinah dan kota Badar itu sekitar 130 sampai 140 km. Pergilah Rasulullah SAW bersama berapa? 317 orang? 317 orang kaum muslimin. Mereka membawa berapa onta? Sekitar 70 ekor onta. 70 ekor onta. Dan hanya ada 2 pasukan berkuda. Jadi 70 ekor onta, 2 orang yang pasukan berkuda, pasukan perang berkuda. Karena niatnya kaum muslimin hanya untuk apa?
menghalang beberapa puluh orang Abu Sufyan untuk merampas hartanya. Karena dalam peperangan dibolehkan. Orang cuma beberapa puluh orang kok, bawa 300 kira-kira menang nggak? Nih cuma ada 60, bawa 300 menang nggak? Menang. Tapi ternyata yang akan terjadi berikutnya adalah sesuatu yang di luar dugaan dari Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW membawa 70 onta, 2 pasukan berkuda, dan 300 kaum muslimin. Bagaimana caranya 317 orang ini bisa menunggangi 70 ekor onta? Ada yang tahu caranya? Benar, ahsantum. Jadi 3 orang, 1 onta. Jadi bukan 3 orang bonceng 3, kayak zaman sekarang naik motor bonceng 3, enggak. Ya 3 orang bergantian. 1 orang naik onta. Kalau sudah turun. Dan selanjutnya terus seperti itu. Dan Rasulullah SAW beliau bergantian bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Rasulullah juga sama. Jadi bukan karena beliau seorang nabi, beliau pengen enak-enak sendiri, enggak. Kata Abu Lubabah, wahai Rasulullah, biar tetaplah engkau di atas tungganganmu, saya akan mengambil jatah jalan kaki engkau. Saking memuliakannya Abu Lubabah terhadap Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak perlu. Saya juga sama seperti engkau, saya juga butuh terhadap pahala jihad. Maka ini menunjukkan bahwa pahala pergi ke medan peperangan di perang Badar sangat besar. Termasuk di dalamnya ada beberapa para pemuda seperti antum. Di antara 317 ini ada beberapa syabab atau pemuda yang ingin ikut ke peperangan. Dan awalnya seperti Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umair dan Abdullah bin Zahid ingin masuk dalam peperangan, cuman disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan sekalian, saat itu tanggal 3 Ramadan di tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW keluar untuk mencegat kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan bersama 313 orang, laki-laki 240 dari Ansar, sedangkan lainnya dari Muhajirin. Dan yang membawa panji Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari. Ketika Abu Sufyan, pemimpin kaum kafilah tersebut, mengetahui bahwa Rasulullah SAW keluar untuk menghadangnya, ia segera menyewa seorang yang bernama Dhamdam untuk menunggangi kudanya yang tercepat untuk pergi ke kota Mekah. Ketika Abu Sufyan mendengar kabar bahwa dia bakal dicegat oleh kaum muslimin, dia menyuruh seorang si Dhamdam ini untuk mengendarai kuda cepatnya untuk pergi ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk mengabarkan bahwa, lalu dia berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, harta kalian." Menunjukkan bahwa dia mewanti-wanti orang Quraisy bahwa ini harta kalian yang kalian titipkan ke Abu Sufyan, harta-harta kalian, emas kalian, semua barang dagangan kalian itu bakal dirampas oleh Muhammad dan kaumnya. Maka dia langsung memotong hidung ontanya. Jadi termasuk kebiasaan orang di zaman dahulu, kebiasaan orang di zaman jahiliyah, zaman Quraisy, dia ketika ingin berbicara di kalangan halayak, dia menarik perhatian dengan cara memotong hidung onta, atau dia menaburkan pasir ke badannya, atau dia membuka bajunya, kemudian dia berteriak agar orang-orang berkumpul kepadanya. Lalu didengarlah oleh Abu Jahal, bosnya, gembongnya orang Quraisy, didengarlah oleh Abu Jahal, maka marahlah Abu Jahal dan dia langsung mengerahkan semua orang Quraisy untuk mengarahkan semua orang di kota Makkah untuk keluar untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang yang tidak ikut dalam peperangan dari orang Quraisy, di antaranya adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW yang tidak ikut karena karena ada orang yang punya hutang terhadap dia, lalu dia
si namanya Al-Ashi bin Hisham. Al-Ashi ini punya hutang terhadap Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ini udah nyuruh, udah kamu pergi ke perang, hutang kamu lunas. Hutang kamu apa? Lunas. Si Ashi ini punya hutang ke paman Nabi, si Abu Lahab. Orang yang dilaknat Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab ini orang yang dilaknat Allah dalam Al-Quran. Dia tidak ikut dalam peperangan Badar. Jadi karena dia takut ke peperangan dan dia mengirim Al-Ashi bin Hisham untuk mewakili dirinya. Si Ashi bin Hisham orang yang memiliki hutang terhadap Abu Lahab. Akhirnya dia mewakili Abu Lahab. Kemudian para ikhwan sekalian, di antara kaum Quraisy yang ingin keluar dari kota Mekah menuju Badar, di sana ada Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Pernah kita bahas? Majikannya? Benar, majikannya Bilal. Orang yang sudah menyiksa Bilal, menjemur Bilal di panas matahari, menyiksa Bilal, menaruh Bilal batu di badan Bilal. Umayyah bin Khalaf adalah salah satu gembong Quraisy. Umayyah ketika diajak Abu Jahal pembesar Quraisy keluar ke kota Badar, Umayyah menjadi takut. Kenapa Umayyah menjadi takut? Ada ceritanya. Jadi suatu hari, beberapa waktu sebelumnya, anu bodoh sebat, keluar bodoh, balik lagi lah. Alhamdulillah. Jadi si Umayyah bin Khalaf itu bisi kawan, bisi teman, namanya siapa? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang Ansor, orang Madinah. Sa'ad bin Umayyah ini berteman sejak zaman dahulu. Ketika Sa'ad ke Mekah, dia biasa mampir ke rumah Umayyah. Ketika Umayyah ke Madinah, Umayyah mampir ke rumah Sa'ad. Ini mereka berteman. Beberapa waktu sebelum Badar ini, yang sebelum cerita ini, Sa'ad ini pernah ke kota Mekah untuk melakukan tawaf. Karena saat berteman dengan Umayyah dan saat adalah kaum muslimin saat itu, saat meminta Umayyah untuk mencari tempat atau mencari waktu yang nyaman untuk umrah agar dia bisa tawaf di Mekah, di Masjidil Haram. Maka Umayyah sebagaimana temannya memilihkan waktu sebelum zuhur atau waktu siang hari agar tidak dilihat oleh gembong-gembong Quraisy yang lain seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Namun qadarullah setelah itu si Sa'ad bin Mu'az ternyata kedapatan oleh Abu Jahal. Abu Jahal mendapati bahwa si Sa'ad sedang tawaf. Lalu kata Abu Jahal, siapakah orang ini wahai Umayyah? Kata Umayyah, dia adalah Sa'ad temanku. Lalu kata Sa'ad, engkau jangan macam-macam, bahwa kalian akan dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ketika Sa'ad berkata seperti itu, lalu Umayyah ngejelep, dia langsung ada sesuatu di hatinya bahwa ketika mendengar kabar dari Sa'ad bahwa Rasulullah akan membunuhnya, dan dia mengetahui bahwa ketika Rasulullah berkata bahwa Rasulullah adalah orang yang amanah, orang yang jujur, ketika Rasulullah berkata bahwa dia akan membunuhnya, maka itu akan terjadi. Lalu Umayyah berkata kepada Sa'ad, apakah dia akan membunuhku di kota Mekah? Lalu kata Sa'ad, aku tidak tahu. Jadi Sa'ad tidak tahu. Yang jelas mengabarkan bahwa nanti kamu bakal dibunuh oleh Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu Umayyah ini terngiang-ngiang di kepalanya bahwa dia akan dibunuh. Terngiang-ngiang di kepalanya bahwa dia akan dibunuh oleh kaum muslimin. Maka kita kembali ke cerita Badar tadi. Ketika Abu Jahal ingin mengajak Umayyah, wahai Umayyah, kamu adalah salah satu pembesar Quraisy. Mari kita keluar, kita kalahkan Muhammad. Lalu Umayyah takut. Karena dia terngiang-ngiang di kepalanya, dia cerita si Sa'ad bahwa dia akan dibunuh. Dan dia nggak tahu dibunuhnya di mana, di Mekah atau di mana. Yang jelas dia bakal dibunuh. Itu yang membuat si Umayyah berkecamuk dan khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak berangkat ke kota Badar. Namun karena rayuan dari Abu Jahal bahwa kamu udah, kalau kamu nggak ikut suruh pakai parfum aja, menyindir bahwa kalau nggak berangkat itu adalah cewek. Akhirnya Umayyah luluh, akhirnya dia berangkat, dan itu pun berangkat dia di pojok-pojok, di belakang-belakang. Karena saking takutnya Umayyah terhadap ancaman yang dikatakan oleh si Sa'ad bin
Mu'az. Akhirnya mereka keluarlah ke kota Badar. Kaum musyrikin ini berjumlah sekitar 950 orang keluar ke kota Badar. Itu dari sisi kaum Quraisy. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya menyangka bahwa ini hanya sekedar mencegat Abu Sufyan, Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib. Beliau tidak mengetahui bahwa Abu Sufyan cerdik mengirim orang berkuda untuk mengabarkan Quraisy. Dan Rasulullah yang membawa sekitar 317. Lalu akhirnya tersiarlah kabar di kalangan muslimin bahwa orang Quraisy akan menyerang mereka, dan dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa wa izzayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, mereka mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang menang terhadap diri kalian hari ini. Dan sungguhnya aku ini adalah pelindung kalian. Jadi ketika orang Quraisy ini keluar dari kota Makkah dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dan syaitan membisikkan kepada mereka, aku adalah penolong kalian hari ini, enggak ada orang yang bisa mengalahkan kalian. Itu bisikan syaitan terhadap orang-orang Quraisy. Dan Allah memberikan permisalan pekerjaan syaitan ini supaya diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki akal. Maka Allah berfirman, kamasali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi adalah termasuk dari tipu daya syaitan, termasuk dari wataknya syaitan. Ketika ingin mengerjakan maksiat tuh diiming-iming, oh saya ini adalah teman kalian. Ketika orang itu kafir, habis syaitan langsung berlepas diri dari kekafirannya. Ini termasuk dari wataknya atau pekerjaan syaitan. Kemudian berangkatlah sekitar 950, ini 950 orang Quraisy ini ke Badar. Dan mereka membawa berapa? 700 pasukan? 700 pasukan beronta. 100 atau 100 pasukan berkuda. Bayangkan, kaum muslimin cuman 700 onta mau 70 kaum muslimin. 900 orang berapa? 317 kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak mengetahui sedikit pun apa yang telah dikerjakan oleh orang musyrikin, karena Rasulullah, sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah tidak mengetahui hal gaib kecuali apa yang telah disampaikan oleh Allah. Fadal. Oleh karena itu Rasulullah tidak membuat persiapan yang lengkap. Makanya ketika Rasulullah ingin berangkat ke Badar, hanya orang-orang yang siap saja. Kata Rasulullah, barang siapa yang tunggangannya siap, langsung berangkat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah tunggu sebentar, mengambil onta di tempat yang jauh. Rasulullah bilang nggak usah. Yang sudah siap langsung berangkat. Maka Rasulullah hanya mempersiapkan sejumlah yang sangat terbatas. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkemah di Buyutu Suqya, terletak di luar kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW memeriksa kaum muslimin dan menyuruh pulang orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berperang. Makanya ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa kaum musyrikin mempersiapkan jumlah yang begitu besar, maka ini sesuatu yang di luar dugaan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Dan kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruh kita bersiap-siap yang lebih komplit matang gitu? Membuat kita dengan baju-baju perang kita, dengan pasukan-pasukan berkuda kita. Dan Rasulullah tidak mengira bahwa kaum musyrikin akan berjumlah sangat banyak. Maka saat itu berdiskusilah Rasulullah dan para sahabatnya, karena Rasulullah ingin meminta pendapat dari kaum muslimin. Ketika itu berdirilah Miqdad bin Al-Aswad dan dia berkata, dan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Al-Miqdad mengatakan sesuatu kalimat yang begitu indah,
Yang sungguhnya aku ingin mengatakan hal, kalau aku bisa aku ingin mengatakan hal serupa. Apa kata si Mikdad? Wahai Rasulullah, teruskanlah langkahmu seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ikhwan sekalian, apakah antum tahu apa yang dikatakan Bani Israel terhadap Nabi Musa? Apa ada yang tahu? Jadi Bani Israel adalah kaum yang durhaka terhadap nabinya. Bani Israel ketika diajak oleh Nabi Musa berperang, ketika Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah, diberikan Allah semua hal yang mereka inginkan, diberikan makanan, diberikan mukjizat, diselamatkan dari Firaun, dan mukjizat itu terlihat nyata di hadapan mereka. Dan salah satu kedurhakaan mereka terhadap Nabi Musa adalah ketika mereka ingin berperang memasuki sebuah negeri, mereka berkata, "Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, kita dengar azan bentar. La ilaha illallah. La wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwan sekalian, semangat ya ikhwan. Kita lagi membahas masalah peperangan. Antum bahas perang ngantuk, gimana antum bahas masalah lain? Lebih ngantuk lagi antum, kayak ketiduran. Baik ya ikhwan, apa yang dikatakan oleh Bani Israel, kedurhakaan mereka terhadap Nabi Musa, mereka berkata, "Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, berperanglah. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk-duduk di sini aja. Kami duduk-duduk sini. Kenapa? Kenapa? Jadi izhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Sungguhnya kami cuma duduk-duduk aja di sini. Itu termasuk kedurhakaannya Bani Israel terhadap Nabi Musa. Jadi kata si Mikdad bin Aswad, dia berkata, "Wahai Rasulullah, teruskanlah langkahmu seperti yang diperintahkan Allah kepadamu, dan demi Allah kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Dan kami akan mengatakan, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua demi Allah. Seandainya engkau bawa kami ke Bir Al-Ghimat. Bir Al-Ghimat ini di Yaman. Seandainya engkau bawa kami ke tempat yang lebih jauh lagi, beribu-ribu kilo dari Madinah, niscaya kami akan bertahan bersamamu hingga engkau mencapainya." Bayangkan betapa besarnya komitmen Mikdad bin Al-Aswad terhadap Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya mendoakan kebaikan untuk Mikdad. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, lalu beliau kan, "Sampaikanlah saran kalian kepada aku." Tadi Rasulullah sudah mendengar dari Mikdad, tapi Rasulullah masih menanyakan kasih saran lagi. Padahal Abu Bakar sudah memberikan saran untuk setia pada Rasulullah.
Ali bin Abi Thalib sudah memberikan sarannya untuk setia pada Rasulullah. Mikdad memberikan ucapan yang begitu bagus, begitu indah untuk ikut tetap terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah masih meminta saran. Katakanlah, sampaikan saran kalian kepadaku, wahai muslimin. Dan Rasulullah mengatakan seperti itu sebenarnya Rasulullah ingin mengatakan itu kepada kaum Ansor. Beliau itu ingin kaum Ansor yang merespon beliau. Karena Al-Mikdad dan Al-Aswad adalah orang muhajirin, orang-orang yang terusir dari Mekah. Sedangkan orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah adalah orang-orang yang sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk melindungi Rasulullah di kota Madinah. Dan Al-Badar adalah kota yang jauh keluar dari kota Madinah. Maka Rasulullah SAW berkatalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az berkata, Sa'ad bin Mu'az tadi temannya Umayyah tadi, Sa'ad bin Mu'az, pembesarnya kabilah Aus. Dia berkata, sepertinya engkau menghendaki kami wahai Rasulullah. Jadi saat ini mengetahui kayak dia paham gitu. Dia mengerti bahwa ini kayaknya yang dimaksud oleh Rasulullah meminta saran ini dari saran dari Ansor, bukan dari saran dari Muhajirin. Jadi kata si Sa'ad, kata Rasulullah, benar, ya benar. Maka Sa'ad berkata, kami telah beriman kepadamu dan telah mempercayai engkau serta telah memberikan janji-janji kami, telah berbaiat kepada Nabi. Lalu lanjutkanlah langkahmu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau harus mengarungi laut ini, kemudian engkau mengarunginya, niscaya kami akan mengarunginya bersamamu. Masya Allah. Kata Sa'ad, seandainya Rasulullah menyuruh untuk mengarungi laut, berperang melalui laut, sungguhnya dia akan dan mereka akan ikut bersama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah senanglah hati beliau. Itu yang beliau harapkan dari kaum Ansor. Dan Rasulullah SAW bersabda, abshiru wallahi ka'anni anzuru ila masari'il qaum. Bergembiralah kalian demi Allah, seolah-olah aku melihat tempat kematian kaum musyrikin. Dan ini adalah alamat dari Rasulullah bahwa kaum muslimin akan memenangi pertempuran di perang Badar. Kemudian para ikhwan sekalian, kaum muslimin, kaum musyrikin, itu adalah Abu Sufyan mengetahui bahwa kaum muslimin telah keluar untuk mencegatnya. Dan ia pun melalui jalan yang tidak biasanya. Jadi Abu Sufyan selain dia pintar, karena dia memang pintar, jualannya jago, jualannya pintar cari untung, dia juga pintar dalam strategi. Selain dia mengetahui ada kaum muslimin yang menghalang, dia mengirim pasukan berkuda tadi. Dia juga melalui jalan yang lain, jalan yang dekat dengan pantai, agar tidak bertemu dengan kaum muslimin. Maka ia mengirimkan utusan kepada orang Quraisy, memberitahukan kepada mereka bahwa kafilahnya telah selamat dan menyarankan kepada mereka agar kembali ke kota Mekah. Jadi kata Abu Sufyan, nih dia mengirim utusan lagi kepada Mekah. Ini kami sudah selamat, kami sudah lewat kota Madinah, sudah lewat kota Badar. Di Madinah kita udah lewat Badar. Ini kami udah selamat nih. Dia nyuruh orang-orang Abu Sufyan, nyuruh orang-orang Quraisy, udah nggak usah perang deh, balik aja. Cuman Abu Jahal, apa yang dikatakan Abu Jahal? Kami tidak akan kembali sebelum sampai Badar. Lihat betapa sombongnya Abu Jahal. Dia bukan lagi masalah barangnya dia yang akan dirampas. Ini barangnya udah selamat, barangnya sudah lolos. Dan bukan itu yang ingin dikejar oleh Abu Jahal. Dia ingin membela harga dirinya. Dia udah keluar dari kota Mekah, keluar dari kota, mengerahkan pasukan. Dia berkata, kami akan tetap berperang melawan kaum muslimin. Selanjutnya kami tidak akan kembali sebelum kami mencapai Badar. Kemudian bermukim di sana selama 3 hari. Maksudnya apa ya, kawan? Di zaman dahulu, ketika peperangan, orang-orang yang memenangi peperangan itu biasanya kebiasaan mereka adalah bermalam 3 hari. Mereka bermalam 3 hari. Kaum musyrikin ketika mereka berperang, ketika dia memenangi peperangan, mereka bermalam 3 hari. Dan 3 hari itu mereka memotong-motong hewannya, mereka minum-minum khamar, supaya orang-orang Arab semua itu tahu kabar tentang mereka. Jadi mereka ingin pesta-pesta di 3 hari itu. Mereka ingin tetap ke Badar
Mereka menunjukkan bahwa mereka itu menang gitu. Mereka menunjukkan bahwa kaum muslim itu takut terhadap jumlah mereka yang begitu banyak. Dan mereka akan menginap di Badar 3 hari dan mereka akan mabuk-mabukan di sana, mereka akan pesta-pesta di sana, mereka menyuruh budak-budak mereka bernyanyi. Dan ini menunjukkan bahwa kepada kabilah-kabilah Arab yang lain bahwa mereka itu adalah suku yang kuat. Jadi betapa congkoknya Abu Jahal. Kemudian Al-Khannas bin Syuraik As-Saqafi berkata kepada Bani Zahrah, sekutu mereka, wahai kaum, marilah kita kembali karena Allah telah menyelamatkan kita semua. Jadi ada di antara kaum Quraisy ini, mereka bilang, wahai kaumku, mari kita kembali ke mana? Kembali ke Mekah aja. Allah telah menyelamatkan kita. Lihat para ikhwan sekalian, di zaman dahulu orang-orang Quraisy pun berkata, demi Allah, bersumpah demi Allah, Allah yang menyelamatkan kita. Mereka menyembah Allah, iya mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah dengan banyak kesyirikan. Mereka menjadikan perantara-perantara sebagai kesyirikan. Dan sama mereka menyembah Allah. Lalu kemudian pasukan kaum musyrikin meneruskan perjalanannya hingga ke lembah di Badar. Dan mereka turun di pinggir lembah yang jaraknya jauh dari kota Madinah, suatu tempat yang tanahnya lembek. Jadi para kaum Quraisy itu singgah di lembah-lembah Badar, ada tempat yang tanahnya itu lembek. Mereka singgah di sini. 950 orang singgah di tempat yang lembek. Sementara pasukan kaum muslimin ketika mendekati Badar, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awwam menyelidiki keadaan musuh. Jadi Rasulullah menyuruh dua orang, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam, untuk mengetahui keadaan kaum musyrikin. Lalu ketika dua orang ini pergi, mereka bertemu dengan orang yang pesuruh bin Al-Hajjaj. Mereka bertemu dengan dua orang yang tukang ambil air kaum musyrikin. Jadi orang musyrikin ini punya orang suruhan yang tukang ambil air. Ada dua orang tukang ambil air. Nih dua orang yang tukang ambil air. Diambil oleh Ali dan Zubair. Lalu dibawa kepada Rasulullah SAW. Menjadi tawanan. Jadi diinterogasi. Dua orang ini diinterogasi. Rasulullah SAW berkata, beritahukanlah kepadaku tentang keadaan Quraisy. Kata Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang keadaannya orang Quraisy. Karena dua orang ini mereka sudah diketahui bahwa dia adalah pesuruhnya Abu Sufyan, pesuruhnya orang Quraisy. Kata Rasulullah, beritahukan aku kabarnya orang Quraisy, seperti apa mereka kondisinya. Lalu dua orang itu menjawab, mereka berada di balik bukit tersebut. Lokasinya udah ketahuan ya, di salah satu bukit. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, berapakah jumlah mereka? Kan Rasulullah tidak mengetahui. Karena sebelumnya mereka cuma beberapa puluh orang, kemudian datang Quraisy dengan jumlah yang begitu besar. Rasulullah tidak mengetahuinya. Lalu Rasulullah bertanya, berapa jumlah mereka? Jadi dua orang ini berkata bahwa kami tidak mengetahuinya. Berapa jumlahnya kami nggak tahu. Dan Rasulullah SAW bertanya lagi, lalu berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap harinya? Maka kata si tukang air tadi, tukang ambil air, mereka kadang-kadang mereka menyembelih 9 ekor, kadang 10 ekor. Kadang-kadang 10 ekor unta. Jadi Rasulullah bisa mengetahui jumlah mereka dari apa yang mereka makan setiap hari. Karena para ikhwan sekalian, 10 ekor unta itu bisa dimakan oleh apa? 1 ekor unta bisa dimakan oleh sekitar 10 orang. Jadi 1 ekor unta ini bisa dimakan oleh 10 orang dalam sehari. Jadi kalau mereka menyembelih 10, bisa dimakan oleh 100 orang dalam sehari. Jadi kalau mereka menyembelih 10 ekor unta, yang bisa dimakannya sekitar 1000 orang yang bisa memakan dalam sehari. Maka Rasulullah bisa menebak jumlah orangnya adalah sekitar 1000 orang.
Maka jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya tentang pemimpin Quraisy yang berada dalam pasukan tersebut. Kedua pesuruh itu menyebutkan jumlah yang begitu besar di kalangan mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, ini Makkah yang telah menghadiahkan pada pembesarnya kepada kalian. Maksudnya Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, ini pembesar-pembesar yang bakal diserahkan kepada kaum muslimin, bakal dibunuh di peperangan Badar. Para ikhwan sekalian, setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang jumlah-jumlah kaum musyrikin, terus juga mengetahui di mana mereka berkemah, kaum muslimin bergerak menuju hingga turun ke tempat yang rendah di Badar. Kemudian tempat kaum muslimin itu jauh dari air, sedangkan tanahnya kering dan tandus. Akhirnya kaum muslimin merasa kehausan. Sementara di antara mereka ada yang berhadas besar, ada yang berhadas kecil, ada yang harus mandi wajib, ada yang harus bersuci, berwudu, dan lainnya. Pada saat itu syaitan membisikkan godaannya kepada mereka. Jadi syaitan itu memberikan was-wasnya bahwa kalian akan kalah, kalian kehausan, bahwa kaum Quraisy itu akan menyerang kalian ketika kalian kehausan dan kalian akan langsung kalah. Syaitan mewas-wasi mereka. Karena mereka dalam keadaan yang lemah. Mereka dalam keadaan yang kehausan. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka hujan yang membuat lembah tempat mereka berpijak jadi banyak airnya. Jadi Allah mengirimkan hujan, kemudian bisa menampung, dengan hujan bisa menampung air, mereka bisa mandi, mereka bisa minum, mereka bisa membawa air lagi. Dan pijakan mereka itu, pijakan tanah yang tandus tadi, pijakan tanah mereka tandus tadi menjadi padat. Di zaman dahulu, tanah di masa itu adalah tanah yang kering, sehingga tanah kering itu membuat mudah untuk tidak kokoh, lebih mudah untuk tergelincir karena tanahnya itu tandus. Ketika hujan turun, tanahnya itu menjadi padat sehingga pijakan kaum muslimin menjadi kokoh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rajza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbitu bihil aqdam." Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian, untuk membuat kalian bisa bersuci, untuk membuat kalian bisa berwudu. Dan dengan hujan itu menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan tadi akhirnya hilang dengan hujan tersebut. Dan menguatkan hati kalian dan memperteguh telapak kaki kalian dan membuat pijakan kalian menjadi kuat dengan adanya tanah yang menjadi kokoh. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW dalam mimpinya tentang keadaan musuhnya seperti apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah sendiri ketika berhadapan dengan mereka. Jadi Rasulullah dia pernah diperlihatkan oleh Allah dalam keadaan mimpinya, yaitu jumlah mereka kelihatan sedikit. Jadi Rasulullah SAW dimimpikan bahwa orang Quraisy itu berjumlah sangat sedikit. Agar apa ya kawan? Agar Rasulullah itu tidak merasa gentar karena melihat musuhnya itu seolah-olah itu mereka sedikit. Musuh yang 950 ini seolah-olah jadi sedikit. Maka ini termasuk dari apa-apa yang diberikan oleh Allah, izyurikahumullahu fi manamika qalila, yaitu ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Jadi ditunjuk oleh Allah dalam mimpi itu berjumlah sedikit, dan di pandangan Allah juga, di pandangan Rasulullah juga kaum musyrikin itu sedikit. Agar mereka punya percaya diri untuk menyerang kaum musyrikin. Seandainya mereka melihat kaum musyrikin yang berjumlah 900 orang, maka itu akan membuat hati mereka menjadi ciut. Kemudian para ikhwan sekalian, bergeraklah pasukan kaum muslimin hingga sampai satu tempat yang sangat rendah dari Badar. Jadi kaum muslimin ini 300 ini bergerak ke tempat yang rendah di Badar, tempat yang rendah di Badar, tempat yang rendah, low ground, bahasa Inggrisnya low ground, tempat yang rendah. Namun saat itu Al-Habbab bin Munzir Al-Ansari, dia adalah orang dari Ansar, berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah tempat ini tempat yang ditentukan oleh wahyu Allah yang diturunkannya kepadamu sehingga kami tidak boleh menawar-nawarnya lagi?" Jadi kata si Al-Habbab, ya wahai Rasulullah, apakah tempat yang rendah ini
wahyu atau ini cuma strategi perang aja? Kalau seandainya ini wahyu dari Allah, maka ini benar-benar ini adalah kebenaran mutlak. Tapi kalau ini hanya sekedar strategi perang, maka sesungguhnya aku punya ide yang lain. Aku punya ide yang lebih bagus. Karena tempat yang ini yang dipilih oleh Rasulullah itu katanya tidak cocok untuk mereka, tidak cocok untuk kita. Bawalah kita semua ke tempat yang paling rendah di tanah ini. Kemudian kita cari tempat yang banyak airnya, kemudian kita bermarkas di situ. Setelah itu kita tutup semua sumur lainnya. Jadi si Habab tadi ketika melihat Rasulullah ke tempat yang rendah, dia bilang jangan. Rasulullah, kita ke tempat yang lebih rendah lagi. Karena biasanya di tempat yang lebih rendah lagi ada apa? Ada benar asantum, ada air. Ada air. Jadi kita turun ke tempat yang lebih rendah lagi, kita bertenda di sana, kita ambil semua air di sana, kita tutup semua mata air sehingga orang Quraisy itu kehausan dan tidak punya tenaga lagi, tidak punya cadangan air. Dan sungguh kata Rasulullah, engkau telah menyampaikan pendapat yang tepat. Dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwan sekalian, selanjutnya Rasulullah SAW menggerakkan muslimin sehingga mencapai daerah terendah tersebut yang banyak airnya. Kemudian beliau memerintahkan agar semua sumur berada di belakang kaum muslimin ditimbun. Lalu setelah itu si Sa'ad bin Mu'az, temannya tadi, si Sa'ad bin Mu'az, pembesar dari suku Aus, mengatakan, wahai Rasulullah, maukah aku bangunkan sebuah kemah khusus untuk tempatmu yang kami persiapkan kendaraanmu di dekatnya. Kemudian kami akan menghadapi musuh. Bila ternyata Allah memenangkan kita dan dapat mengalahkan kaum musuh, maka itulah yang kita hendaki. Apabila hasilnya lain, maka engkau bisa langsung duduk di kendaraan, lalu engkau bisa menyusul orang-orang yang di belakang kami. Di sana masih ada orang yang tidak ikut bergabung bersama kami. Wahai Nabiullah, mereka lebih mencintaimu daripada cinta kami terhadapmu. Mereka lebih patuh kepadamu daripada kami dalam berjihad dan keikhlasan niat. Jadi ini adalah maksud bentuk rendah dirinya si Sa'ad bin Mu'az. Kata si Sa'ad, Rasulullah, maukah aku bikinkan sebuah tenda di lembah Badar, dan di sana ada tunggangan onta yang cepat. Jadi seandainya kaum muslimin menang di perang Badar, itu yang kita kehendaki semua. Itu yang alhamdulillah kita bisa memenangkan perang, itu yang kita harapkan. Tapi seandainya kebalikannya, seandainya kita kalah, sungguhnya engkau bisa langsung pulang kembali ke Madinah, karena di sana ada orang-orang yang ada pasukan lain yang akan menyusul. Ada orang yang lebih cinta kepada engkau ya Rasulullah. Padahal kita tidak meragukan cintanya Mu'az, tidaknya Sa'ad bin Mu'az kepada Rasulullah. Karena ada bentuk rendah dirinya Mu'az kepada Rasulullah agar melindungi Rasulullah. Jadi kata Rasulullah ini adalah Rasulullah menjawab, aku percaya bahwa tidak ada pendapat lain yang lebih baik dari pendapat ini. Kemudian mereka membuat kemah di sebuah tebing menghadap ke medan pertempuran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membariskan kaum muslimin dengan barisan yang rapat, bahu mereka bertemu dengan bahu, seolah-olah mereka adalah bangunan yang rapi dan kokoh. Pada saat itu kawan-kawan sekalian, kaum musyrikin di kalangan kaum musyrikin terjadi perselisihan di antara pemimpin mereka. Utbah bin Rabi'ah mencegah kaumnya melakukan peperangan karena hanya maksud untuk menuntut diat dari sekutunya, yaitu Amr bin Al-Hadrami yang dibunuh oleh Sariyah Abu Jahsy. Jadi di antara kaum musyrikin pun yang 900 orang ini ini pun mereka punya debat sendiri-sendiri. Utbah bin Rabi'ah bilang, udah kita gak usah nyerang kaum muslimin, kita bunuh. Dia pengen cuma bunuh Amr bin Al-Hadrami. Si Uqbah pengen bunuh satu orang doang, karena dia saudaranya dah dibunuh ketika Syariah Abdullah bin Jahsy. Ketika Abu Jahal mendengar apa yang dikatakan oleh Utbah, maka Abu Jahal berkata, demi Allah, lihat Abu Jahal, dedengkotnya kaum musyrikin, bosnya orang musyrikin, dia juga bersumpah demi Allah, padahal dia orang yang dimusuhi oleh agama. Dan dia bersumpah demi Allah kita tidak akan mundur hingga Allah menetapkan keputusannya antara kita dan Muhammad. Bayangkan, dia juga bilang,
Demi Allah kita tidak akan mundur hingga Allah menetapkan keputusannya. Maksudnya siapa di antara kita dan Muhammad yang akan kalah? Dan maka kata-kata ini didengar oleh Allah dan dialah yang akan kalah. Sebelum peperangan dimulai, tiba-tiba keluarlah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi dari barisan kaum musyrikin dan berkata, "Aku bersumpah pada Allah, aku harus minum dari kolam mereka. Aku akan meruntuhkannya." Jadi si Aswad ini bin Abdul Asad ini, dia orang yang pemberani, orang yang jago. Bang jagonya lah. Tahu bang jago? Bang jagonya kaum musyrikin lah. Jadi dia bilang, saya akan minum di kolam-kolamnya kaum muslimin. Maksudnya itu dia tuh berani ke tendanya kaum muslimin untuk minum di kolamnya mereka. Saking dia ngerasa bahwa dia itu hebat gitu, jago, tacut lah bahasa kitanya, tacut. Jadi dia merasa dia hebat, dia bakal minum di kolamnya kaum muslimin. Dan itu adalah bentuk penghinaan dia. Dia ingin menghinakan kaum muslimin dengan minum di sana. Dia berkata, "Aku bersumpah pada Allah, kau harus minum dari kolamnya mereka dan aku akan meruntuhkannya, atau kau harus mati karenanya." Dan dia ingin menghancurkan kolamnya kaum muslimin. Dia ngerasa bahwa dia jago nih, dia merasa dia tacut, merasa dia hebat, dia ingin hancurkan kolamnya kaum muslimin. Atau dia bilang, atau aku mati atasnya. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, keluarganya Nabi, keluar untuk menyambutnya. Jadi ketika si Bang Jago tadi, si Aswad tadi ingin masuk ke kolamnya kaum muslimin, langsung ditebas oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dengan pedangnya hingga putus setengah betisnya. Si Aswad tadi jatuh tergeletak, tapi dia masih, karena dia ngerasa orang jago, merasa dia udah bersumpah ingin minum di kolamnya kaum muslimin, dia tetap dengan kakinya yang putus, dia tetap bisa berusaha berjalan kaki untuk meminum di kolamnya kaum muslimin. Sehingga setelahnya Rasulullah Hamzah mengikutinya, langsung membunuhnya. Rasulullah SAW setelahnya berdiri dan berkhutbah memberikan semangat kepada barisan kaum muslimin agar teguh menghadapi peperangan Badar tersebut. Di antara yang beliau sampaikan adalah, sesungguhnya bersabar ketika menghadapi peperangan merupakan sebab di mata Allah melenyapkan semua kesedihan, dan dia akan melenyapkan kegundahan yang bentuk dari ketenangan yang ingin diberikan Rasulullah kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwan sekalian, peperangan dimulai dengan tanding. Jadi di zaman dahulu, termasuk adat peperang di zaman dahulu itu ada duel. Jadi ketika pasukan dengan pasukan, sebelum mereka tanding, sebelum mereka perang yang begitu dahsyat, mereka ada duel. Tahu duel? Duel 3 lawan 3. Jadi 3 lawan 3. Jadi yang jago-jago yang tangguh-tangguh di kaum muslimin, yang jagoan di kaum musyrikin, di duel, dipertemukan. Dan itu sudah jadi kebiasaannya mereka di saat tersebut. Kemudian dari kaum musyrikin ada 3 orang. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah beserta anak Utbah bernama Al-Walid. Mereka menantang kaum musyrikin yang sepadan dengan kedudukan mereka kaum muslimin. Jadi ada Utbah bin Rabi'ah, kaum musyrikin ada Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Satunya lagi ada anaknya, anaknya Utbah bin Rabi'ah tadi, anaknya Utbah tadi. Itu 3 orang. Bapaknya, anaknya, pamannya. 3 orang yang ingin menantang kaum muslimin. Maka keluarlah dari kaum muslimin 3 orang dari sahabat Ansar. 3 orang keluar dari sahabat Ansar, 3 orang yang sepadan dengan ini. Tapi orang Quraisy menolak. Mereka nggak mau dari Ansar. Apa Ansar itu gak ada urusan sama kami. Kami ingin orang Mekah, orang Muhajirin. Mana orang Muhajirin antara kalian? Kami ingin orang Muhajirin. Karena sebenarnya sejatinya orang-orang Quraisy itu marahnya dengan orang-orang Muhajirin. Oh, mereka menolak orang Ansar. Kami tidak ada urusan dengan kalian orang Ansar. Kami ingin orang-orang yang sepadan dengan kami, yaitu anak-anak paman kami. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat Ubaidah bin Haris menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Haris menghadapi Utbah bin Rabi'ah, duel. Soalnya Hamzah menghadapi
Syaibah. Hamzah menghadapi Syaibah. Selanjutnya yang Ali menghadapi anaknya. Menghadapi anaknya si Utbah. Akhirnya sahabat Hamzah dan Ali berhasil membunuh kedua orang lawan mereka. Sementara Ubaidah melepaskan serangan sehingga keduanya sama-sama terluka. Jadi Ali sama siapa? Hamzah menang lawan. Ali menang lawan ini menang ini. Cuman Ubaidah sama-sama luka, sama-sama terluka. Maka dua teman Ubaidah segera menyerang Utbah dan langsung membunuhnya. Kemudian membawa Ubaidah ke barisan kaum muslimin sebagai tawanan sehingga mengalir darah dari betisnya. Lalu mereka membaringkannya sebelah tempat Rasulullah SAW. Rasulullah memangku kakinya dan terluka itu, dan beliau meletakkan pipinya kepadanya seraya memberitahukan kepadanya berita gembira bahwa dia mendapat derajat syuhada. Ubaidah berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah sungguh aku senang sekali seandainya Abu Thalib masih hidup, dan niscaya aku katakan kepadanya bahwa akulah yang berhak mendapatkan, lebih berhak daripadanya untuk mendapatkan gelar seperti apa yang dikatakannya. Jadi Ubaidah merasa senang ketika dia sudah dijanjikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mati syahid, syuhada, termasuk dari salah seorang syuhada di perang Badar. Kemudian ikhwan sekalian, setelah perang tanding duel tadi selesai, Rasulullah SAW berjalan memeriksa barisan kaum muslimin. Ini sebelum terjadi peperangan, Rasulullah meluruskan saf-saf kaum muslimin dengan tongkatnya. Dibawanya untuk tujuan itu Rasulullah ketika Rasulullah SAW melewati Sawat bin Ghaziyah, sekutu dari Bani Najjar, dan ia keluar dari barisan. Jadi si Sawat ini enggak rapi keluar dari barisan kaum muslimin, dan Rasulullah SAW memukul perutnya dengan tongkatnya. Berkata, wahai Sawat, luruskanlah barisanmu agar lurus di barisannya kaum muslimin. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah menyakiti. Jadi tongkat Rasulullah ini menyentuh perutnya si Sawat. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah menyakitiku, sedangkan engkau diutus untuk membawa perkara yang hak dan keadilan. Maka berikanlah kepadaku untuk membalas kepadamu. Jadi si Sawat ini meminta apa? Qisas, karena telah disakiti oleh Rasulullah. Maka para kaum muslimin saat itu merasa kaget. Ini Sawat, ini kita mau perang ini. Bentar lagi ini terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kok si Sawat ini sempat-sempatnya pengen minta qisas? Kok sempat-sempatnya Sawat pengen minta balas ke Rasulullah? Namun kata Rasulullah, membuka perutnya kemudian berkata, maka silakan balas wahai Sawat. Karena Rasulullah adalah orang yang adil. Maka Rasulullah mempersilahkan untuk Sawat untuk membalasnya. Namun ternyata Sawat hanya untuk memeluk perut Rasulullah SAW dan menciumnya. Rasulullah bersabda, apakah yang membuatmu berbuat demikian wahai Sawat? Kemudian Sawat menjawab, seperti apa yang kau lihat sendiri wahai Rasulullah, perang telah diambang pintu. Maka aku ingin mengharap agar sebelum aku gugur, kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Sawat. Jadi Sawat ini saking dia cintanya terhadap Rasulullah, dia ingin, mungkin dia berpikir bahwa di perang udah di depan mata nih. Dia nggak tahu bahwa dia bakal mati atau bisa pulang ke kota Madinah. Dan dia ingin sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia gugur ataupun dia meninggal di peperangan Badar, dia ingin merasakan bahwa kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk si Sawat. Para ikhwan sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan khutbah juga kepada kaum muslimin, jangan menyerang sebelum aku memerintahkannya. Jadi ingat, jangan diserang sebelum aku memerintahkannya. Jika musuh kalian mengepung kalian, maka hujanilah mereka dengan panah. Jadi kalau mengepung, dipanah dulu, jangan langsung diperangi. Jangan kalian mencabut pedang kalian kecuali mereka telah menyerang kalian dalam jarak dekat. Jadi kalau udah dekat baru pakai pedang. Kalau jauh pakai panah. Sungguhnya Rasulullah SAW menyemangati mereka dengan hal tersebut. Insya Allah kita berhenti di sini. Insya Allah akan kita sambung di mana? Di pelajaran yang akan datang insya Allah. Selesai? Intahina? Khalas?
Jalan Jars. Jadi ikhwan sekalian, insya Allah minggu depan ada ujian. Sebagaimana ujiannya yang kita bilang tadi, ujiannya adalah games. Ujiannya adalah games atau games yang berbentuk dengan ujian. Contohnya antum sekalian udah paham kan? Kita jelaskan sedikit lagi biar antum ngerti. Ada yang mau jadi sukarelawan sebentar? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Maju untuk latihan, antum maju depan. Maju antum maju depan. Berdua maju. Untuk latihan untuk minggu depan kita ujian dapat nilai. Maju satu orang ke belakang. Jadi antum memberi clue atau memberi soal kepada antum siapa sih? Fidra. Nah, yang ada di sini. Pokoknya antum sebutkan supaya Fidra kalau menjawab yang ini. Sudah melihat kah? Sudah melihat? Kita ganti yang lain. Oke. Lihat. Antum beri soal supaya ikuti di atas. Nah, ya. Beri soal supaya kamu jawab. Kayak punya bebas. Apa? Terserah, bebas. Ayo kita beri waktu. Karena insya Allah minggu depan ada waktunya. Gampang soal 3 soal. Ayo Pandir aja, Pandir. Lain paling atas. Nah, ayo. Ayo terus. Mau keluar? Oh ya, kayak di gilirannya. Ayo. Yang lain beri supaya kamu jawab. Apa clue-nya yang lain? Maksudnya apa? Kota apa gitu. Ah, benar. Terus di bawahnya lagi. Ayo. Lain Ustaz. Kafilah dagang yang membawa dagangan ke Quraisy ke bujur. Abu Sufyan. Itu semua. Ayo. Ya Allah, yang dikelilingi tim haji mana? Ayo. Gagal. Ka'bah. Jadi kayak gitu, bentuknya kayak gitu. Antum diharap bisa murajaah di manzil, di kamar. Insyaallah nanti kita yang memberi soal dan yang menjawab insyaallah dapat nilai. Bagi yang kata menjawab ya nggak dapat nilai. Fan udah selesai apa sih? Udah selesai. Baik kan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ingat ya, biar minggu depan bisa